Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Jimmy ID, channel pembelajaran kimia, belajar kimia lebih nyata. Hari ini kita akan belajar tentang pembahasan soal-soal materi kimia unsur transisi periode keempat. Di part pertama ini kita akan membahas 10 soal, nomor 1 sampai nomor 10. Ini adalah materi kelas 12 semester 1. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk melihat video terbaru dari channel Jimmy ID. Nomor 1, beberapa sifat unsur sebagai berikut. Yang pertama, membentuk senyawa berwarna. 2, titik leburnya rendah. 3, dapat membentuk ion kompleks. 4, dia magnetik. Yang 5, mempunyai berbagai macam bilangan oksidasi. Sifat unsur transisi periode keempat ditunjukkan oleh nomor nomor 1, 3, dan 5. Ini adalah sifat unsur transisi periode keempat. Oke, kita lihat penjelasannya sebagai berikut. Jadi unsur-unsur transisi periode keempat mempunyai titik leleh dan titik didih yang tinggi. Ini disebabkan karena rapatannya tinggi, menunjukkan tingkat kepadatan antara atom-atom logam sangat tinggi. Yang kedua, jari-jari atom unsur yang relatif pendek, memungkinkan ikatan antar logam sangat kuat, yang dikenal dengan ikatan logam. Sifat kemagnetan unsur transisi ada 3, yaitu paramagnetik, diamagnetik, dan ferromagnetik. Adanya elektron-elektron yang tidak berpasangan pada orbital menyebabkan unsur-unsur transisi bersifat paramagnetik. Paramagnetik adalah sifat dari suatu unsur yang dapat ditarik oleh medan magnet. Makin banyak jumlah elektron yang tak berpasangan, makin kuat sifat paramagnetiknya unsur tersebut. Diamagnetik adalah zat yang ditolak oleh medan magnet. Sifat ini dimiliki oleh atom, molekul, atau ion seluruh elektron pada orbitnya berpasangan. Dan ferromagnetik yaitu ditarik sangat kuat ke dalam medan magnet. Unsur-unsur periode keempat merupakan unsur logam. Secara umum nilai oksidasinya selalu positif. Bilangan oksidasi unsur-unsur transisi periode keempat sebagai berikut. Kebanyakan memiliki bilangan oksidasi plus 2 atau plus 3 atau keduanya. Apabila unsur-unsur logam transisi berikatan dengan oksigen, unsur-unsur tersebut menunjukkan variasi bilangan oksidasi karena unsur-unsur transisi dan oksigen mempunyai keelektronegatifan yang tinggi. Nomor 2, suatu unsur transisi periode keempat mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, bilangan oksidasi plus 3 dan plus 6. Jika bilangan oksidasinya plus 3 dalam air berwarna biru atau hijau. Jika bilangan oksidasinya plus 6 dalam air berwarna kuning atau jingga. Larutan kuning jika ditambahkan atom akan bersifat oksidator dan berubah menjadi jingga. Unsur-unsur tersebut adalah, oke, kita lihat jawabannya adalah CR. Jadi warna dari senyawa unsur transisi tergantung pada banyak dan jenis ionnya atau molekul lain yang terikat atom lain. Warna-warna ion unsur transisi periode keempat sesuai dengan bilangan oksidasinya. Kita lihat ini Sc sama Ti, scandium sama titanium. Kalau bloknya plus 3 dia tidak berwarna, plus 2 ungu, plus 3 hijau, plus 4 tidak berwarna. Vanadium dan krom, ini kalau plus 2 ungu, plus 3 hijau, plus 4 biru, plus 5 merah, plus 3 hijau, plus 6 kuning, plus 6 jingga. Ini warna-warnanya. Selanjutnya adalah Mn, mangan, dan besi. Nah, ini kalau plus 2 ini merah muda, plus 3 merah coklat, plus 6 warnanya hijau, plus 7 warnanya coklat ungu, plus 2 hijau, plus 3 jingga. Bal juga demikian. Biloknya plus 2, ini warna muda, plus 3 ini biru. Nikel sama tembaga juga sama, plus 2
warna hijau plus 3 warna merah plus 1 tidak berwarna plus 2 berwarna biru. Zn plus 2 ini tidak berwarna. Oke, kita lanjutkan nomor ketiga. Senyawa unsur-unsur transisi periode keempat pada umumnya berwarna. Hal ini disebabkan karena pengisian terakhir pada orbital D. Jadi penambahan elektron pada orbital D ini menyebabkan unsur transisi periode keempat ini berwarna. Ini lebih jelasnya semacam ini. Hal yang mempengaruhi warna ion transisi dalam senyawa adalah subkulit D. Subkulit D memiliki 5 orbital yang masing-masing memiliki tingkat energi yang sama. Apabila ion-ion unsur transisi berikatan dengan unsur ion lain, maka muatan listrik anion tersebut akan mempengaruhi 5 orbital D, sehingga terjadi perbedaan tingkat energi antara orbital-orbital D. Elektron-elektron pada orbital D dapat mengalami perpindahan ke tingkat energi yang lebih tinggi dengan cara menyerap energi tampak. Besarnya energi yang diserap tergantung jenis atom dan anionnya. Apabila semua energi cahaya tampak diserap, maka senyawa tersebut tidak berwarna. Karena orbital D terisi penuh elektron atau kosong, maka senyawanya atau ionnya tidak berwarna. Apabila suatu zat menyerap energi cahaya tampak dan panjang gelombang tertentu, zat tersebut akan meneruskan cahaya tampak yang tidak diserap mata, sehingga zat akan tampak berwarna sesuai dengan warna cahaya yang tidak diserap. 4. Nama mineral yang mengandung mangan adalah A. bauksit, B. kobaltit, C. virulosit, D. kreolit, E. pirit. Oke, virulosit. Jadi biji mangan yang utama adalah virulosit atau MnO2. Jika pirit adalah mineral yang mengandung besi, FeS2. Kobal di alam diperoleh sebagai biji smaltit atau CoAs2 dan kobaltit CoAs. Nomor 5. Beberapa reaksi kimia sebagai berikut. Perhatikan ini. Pertama, ini Fe2O3 reaksi dengan CO menghasilkan Fe dan CO2. Reaksi yang terjadi pada peleburan besi pada tanur tinggi adalah reaksi yang terjadi pada peleburan tanur tinggi atau pembuatan besi. Bisa kita lihat nomor 1, 2, dan 3. Jadi penjelasannya semacam ini. Pengolahan biji besi dilakukan di dalam tanur tinggi yang dikenal dengan nama blast furnace. Proses pengolahan besi adalah sebagai berikut. Biji besi, kokas, dan kapur dimasukkan dari puncak tanur, lalu udara panas dihembuskan dari bawah. Reaksi yang terjadi pada tanur tinggi adalah sebagai berikut. Udara panas yang dihembuskan ke dalam tanur akan mengalir ke atas mengoksidasi kokas dengan reaksi eksoterm menghasilkan gas CO2. Ketika bergerak naik dan CO2 yang baru terbentuk itu bereaksi lagi dengan kokas yang bergerak turun membentuk CO. Reaksi eksoterm menyebabkan temperatur pembakaran di dalam tanur tetap tinggi. Gas CO yang dihasilkan akan mereduksi biji besi secara bertahap. Jadi Fe2O3 menjadi Fe3O4 menjadi FeO dan Fe. Jadi reaksi total pada tanur adalah sebagai berikut. Ini Fe2O3 jadi reaksi dengan CO menghasilkan Fe dan CO2. Oke, nomor 6. Fe2O5 pada pembuatan H2SO4 menurut proses kontak berfungsi sebagai katalisator. Cara paling mudah membuat asam sulfat yaitu dengan proses kontak sebagai bahan utamanya digunakan sulfur, udara, dan air. Pertama kali yang dilakukan adalah sulfur padat dibakar dengan oksigen dari udara untuk menghasilkan SO2. Selanjutnya campuran gas SO2 dan udara ditambah dengan katalisator Fe2O5 pada kondisi 500 derajat Celcius dan tekanan 1 atm mengakibatkan SO2 akan teroksidasi menjadi SO3.
Gas SO3 yang terbentuk kemudian direaksikan dengan air membentuk H2SO4. Oke, nomor 7. Berikut ini merupakan fungsi dari unsur transisi periode keempat. 1. Bahan pelapis besi. 2. Penghantar listrik. 3. Bahan bangunan. 4. Bahan penguat. 5. Bahan agar menjadi bercahaya. Yang merupakan fungsi dari titanium dari kelima pernyataan ini adalah nomor 4 dan 5. Ini penjelasan detailnya semacam ini. Pada unsur-unsur transisi periode keempat, kegunaannya sebagai berikut. Titanium digunakan untuk campuran bahan agar menjadi lebih kuat dan bercahaya seperti pesawat dan perhiasan. Vanadium untuk pembuatan katalisator, vanadium peroksida. Kromium untuk bahan pelapis besi dalam baja. Besi untuk bahan bangunan, bahan pembuatan mesin dan lain-lain. Tembaga untuk penghantar listrik. Seng untuk pelapis besi dan baja untuk mencegah terjadinya korosi. Mangan untuk pembuatan KMNO4. Nomor 8. Urutan yang benar pada proses pengolahan tembaga dalam biji tembaga adalah A. Elektrolisis, reduksi, pemekatan, pemanggangan, atau reduksi elektrolisis, pemanggangan, pemekatan, reduksi, pemanggangan, elektrolisis, atau pemanggangan, reduksi, pemekatan, elektrolisis, pemanggangan, reduksi, elektrolisis. Kita lihat. Oke, prosesnya ini pemekatan, pemanggangan, reduksi, dan elektrolisis. Pada umumnya biji tembaga mengandung 0,5% Cu. Karena itu diperlukan pemekatan biji tembaga. Langkah-langkah pengolahan biji tembaga adalah seperti skema berikut. Jadi biji tembaga sekitar 0,4 sampai 0,5% Cu dari CuFeS2. Di sini ada proses pengapungan di kadar Cu 20 sampai 20% dari CuFeS2. Nah, ini akhirnya terbentuk CuS dan Fe2 dan SiO3. Ini akhirnya dipisahkan yang FeSiO3 dari CuS4. Cu2S ini diolah kembali menjadi Cu2O plus Cu2S sehingga dihasilkan Cu99%. Dan akhirnya pengolahan lebih lanjut dihasilkan Cu murni. Nomor ke-9. Tembaga dibuat dari bijinya dengan cara pemanggangan. Reaksi yang tepat adalah reaksi pemanggangan biji besi CuFeS2 plus O2 menjadi Cu2S plus Fe2O3 dan SO2. Jadi pada umumnya biji tembaga hanya mengandung 0,5% Cu. Melalui pengapungan dapat diperoleh biji pekat yang mengandung 20-40% Cu seperti yang saya jelaskan di soal nomor 8. Biji pekat itu kemudian dipanggang untuk mengubah besi sulfit menjadi besi oksida, sedangkan tembaga tetap berupa sulfida kering. Ini reaksinya. Nomor 10. Stainless steel adalah baja tahan karat yang merupakan campuran. Dari stainless steel baja tahan karat yang merupakan campuran 9% nikel, 18% krom dan 73% Fe. Ini komposisi, ini ada stainless steel, ini baja mangan, ini ada baja silikon, baja kopas, baja wolfram, baja kromium, ini durian. Oke, itu tadi penjelasan pembahasan soal-soal kimia unsur transisi periode keempat. Part pertama nomor 1 sampai nomor 10. Bila ada hal yang kurang jelas, bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk melihat video terbaru dari channel Jimmy.